Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat pertama pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Magelang untuk pemilihan tahun 2024. Di segmen 4 kali ini, mohon tenang, kami tidak akan melanjutkan. Kami tidak akan melanjutkan jika belum tenang. Terima kasih kerjasamanya. Baik. Boleh kami lanjutkan? Terima kasih. Mohon tenang sekali lagi Bapak Ibu. Baik, di segmen 4 kali ini calon bupati sudah menempatkan diri karena kita akan menyaksikan sesi tanya jawab antar calon bupati, di mana kita akan menyaksikan akan diberikan pertanyaan oleh calon bupati pasangan calon nomor urut 1 dan akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 2, begitupun nanti sebaliknya. Kemudian jawaban akan ditanggapi dan setelah itu akan direspon balik dari tanggapan tersebut. Pertanyaan harus sesuai dengan tema debat kali ini, yaitu sinkronisasi pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan di Kabupaten Magelang. Waktu memberikan pertanyaan 1 menit, waktu menjawab 2 menit, waktu menanggapi jawaban 1 menit, dan waktu merespon balik tanggapan juga 1 menit. Pastikan pertanyaan tidak menyerang personal, tidak menggunakan singkatan maupun istilah asing, sesuai dengan tata tertib yang telah kita sepakati. Baik, silahkan ya. Baik, untuk memulai segmen 4, tentunya sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu para pendukung paslon untuk tetap tenang, kita hargai yang kita sedang laksanakan hari ini. Baik, dan pertama silakan calon bupati nomor urut 2 dapat menyampaikan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 1. Waktu memberikan pertanyaan 1 menit ketika Anda mulai berbicara. Silahkan. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan Bapak, Pak Daryanto, yaitu terkait dengan perencanaan. Melalui Bappenas sudah menekankan pentingnya pembangunan berorientasi pada optimalisasi potensi nasional. Ada 4 pendekatan: top down, partisipasi, teknokratik, dan politis. Ada kaidahnya, ada kaidah dalam perumusan perencanaan, yaitu TIS, tematik, holistik, integratif, spasial, dan sustainability. Bagaimana Bapak mewujudkan kaidah-kaidah ini nanti di dalam visi misi Bapak dalam perencanaan pembangunan? Terima kasih. Apakah sudah cukup pertanyaannya? Baik, demikian untuk pertanyaan sudah cukup. Mohon tetap tenang Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya calon bupati nomor urut 1 menjawab pertanyaan calon bupati nomor urut 2. Waktu menjawab 2 menit ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih. Kaitannya dengan pelaksanaan atau implementasi program-program nasional, tentu kita harus memiliki program-program kerja yang tidak bisa menyimpang daripada kebijakan-kebijakan di pusat. Untuk itu kami dalam penganggaran nanti akan tetap memperhatikan RPJMD, kemudian dikaitkan dengan perencanaan secara nasional, kemudian disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah yang kemudian itu menjadi kebijakan-kebijakan dalam penganggaran di Kabupaten Magelang ini, sehingga kebijakan-kebijakan secara nasional provinsi maupun kabupaten bisa terakomodir di dalam kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Magelang ini. Tentu semua itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah Kabupaten Magelang ini. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah akan dimanfaatkan? Sudah cukup jawabannya. Baik, untuk selanjutnya calon bupati nomor urut 2 menanggapi jawaban calon bupati nomor urut 1. Waktu menanggapi 1 menit ketika Anda mulai berbicara. Izin Bapak, belum terjawab. Ini yang terkait dengan kaidah perencanaannya. Visi misi Bapak ini nanti akan muncul menjadi sebuah perencanaan daerah. Di dalam memunculkan nanti di dalam perencanaan daerah itu ada kaidahnya yang namanya tematik, holistik, integratif, spasial, dan sustainability. Ini kaidah-kaidah yang ditekankan oleh Bappenas di dalam kita membuat sebuah perencanaan pembangunan yang berorientasi pada optimalisasi potensi nasional.
Maka yang saya tanyakan dari visi misi menjadi perencanaan, bagaimana ini keterkaitannya dengan ketika mengacu pada kaidah ini harus ditetapkan. Terima kasih. Sudah cukup? Ya. Masih ada waktu? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, calon bupati nomor urut 1 merespon balik tanggapan jawaban calon bupati nomor urut 2. Waktu merespon tanggapan adalah 1 menit ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih. Tadi sudah saya sebutkan bahwa visi misi kami berdasarkan RPJMD 2025-2029, sehingga RPJMD itu tentunya sudah terkoneksi dengan provinsi maupun Bappenas. Untuk itu kami akan menjelaskan kembali bahwa dalam pembuatan visi misi kami berdasarkan RPJMD yang sudah dijalankan, yang sudah direncanakan oleh Kabupaten Magelang untuk kemudian berdasarkan dari Bappenas maupun provinsi. Terima kasih. Baik, masih ada waktu sedikit? Sudah cukup jawabannya. Baik, terima kasih. Hadirin dan juga pemirsa, untuk selanjutnya kita saksikan. Silakan calon bupati nomor urut 1 dapat menyampaikan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 2. Waktu memberikan pertanyaan 1 menit ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih. Sedikit kami mengulik visi misi dari pasangan 02. Di situ kami menemukan untuk pertanyaannya adalah berdasarkan data bahwa sampai dengan tahun 2023 pemerintah Kabupaten Magelang telah menganggarkan sebesar 18,2% untuk belanja kesehatan, sebagaimana dipersyaratkan alokasi minimalnya sebesar 10%. Dalam wujud pelaksanaan kami berfokus kepada optimalisasi posyandu holistik, hibristik, atau integratif layanan primer yang dilaksanakan oleh posyandu, dan juga akan meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan desa secara ini. Kami yang tidak untuk menyatakan kualitas pelayanan puskesmas naik kelas menjadi rumah sakit di dalam segi pelayanan. Mohon maaf, waktu habis. Waktu habis. Baik. Mohon tetap tenang. Mohon untuk tetap tenang. Untuk selanjutnya calon bupati. Mohon tenang terlebih dahulu sebelum kami lanjutkan. Baik, kami akan lanjutkan. Bapak Ibu mohon untuk tetap tenang, kita hargai bersama. Calon bupati nomor urut 2 menjawab pertanyaan calon bupati nomor urut 1. Waktu menjawab 2 menit ketika Anda mulai berbicara. Oke. Jadi terkait kesehatan kami berusaha mewujudkan bahwa hak masyarakat terkait kesehatan ini betul-betul terwujud. Kami ingin memberikan kepada masyarakat Kabupaten Magelang layanan kesehatan yang gratis dan berkualitas. Secara APBD kita masih memungkinkan untuk memberikan layanan kesehatan gratis dari anak-anak sampai orang tua. Masih sangat mungkin sekali. Ada potensi UHC, ada potensi yang lain pembiayaan. Yang kedua, terkait dengan layanan berkualitas, kami ingin mendekatkan layanan kesehatan ini sampai ke pelosok-pelosok desa. Hari ini saya tahu bagaimana orang Sukomakmur, orang Wonolelo, orang Serumbung sana miliknya Pak Harno itu tidak bisa datang ke rumah sakit. Kenapa? Karena jaraknya terlalu jauh, jalannya jelek, dan lain sebagainya. Maka rumah sakit yang datang mendekati masyarakat, maka puskesmas yang ada di wilayah-wilayah tersebut kita naikkan kelasnya menjadi rumah sakit tipe D. Mestinya ini tidak hanya berhenti di puskesmas, kita akan buat puskesmas baru juga, tapi layanan yang ada kita tingkatkan menjadi rumah sakit tipe D sebagai bentuk konkret kami melayani masyarakat, menunjukkan bagaimana kami bisa membentuk rumah sakit sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas. Selanjutnya terkait dengan APBD, terkait dengan layanan kesehatan, mulai dari posyandu, bidan, dan gerak-gerak kesehatan, semua terukur dalam satu
data besar, namanya database potensi desa yang Waktu habis. Waktu habis. Baik, untuk selanjutnya calon bupati nomor urut 1 menanggapi jawaban calon bupati nomor urut 2. Waktu menanggapi 1 menit ketika Anda mulai berbicara. Ya, terima kasih. Tentu untuk meningkatkan puskesmas dari menjadi rumah sakit tipe D itu waktunya tidak cepat. Dan itu butuh waktu, butuh anggaran, butuh perencanaan, butuh pendanaan yang mana itu butuh penanganan secara serius. Pertanyaannya, mohon dijelaskan konsep Bapak tentang program kerja puskesmas naik kelas menjadi tipe D. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Sudah cukup, terima kasih. Untuk selanjutnya, calon bupati nomor urut 2 merespon balik tanggapan jawaban calon bupati nomor urut 1. Waktu merespon tanggapan 1 menit ketika Anda mulai berbicara. Hari ini kita sudah merintis rumah sakit tipe D, Bapak. Ada di Salaman, ada di Ngrabak. Memang belum selesai penanganan secara administrasinya. Kita akan selesaikan ini. Kita akan menambah lagi rumah sakit yang lain. Kita rumuskan naik kelas menjadi tipe D. Rumusan naik kelas ini adalah rumusan spirit pelayanan Kabupaten Magelang terhadap kesehatan masyarakat. Bagaimana nanti rumah sakit Menoreh dan rumah sakit Candi Umbul bisa menjadi pendamping rumah sakit yang hari ini ada. Rumah sakit Merah Putih, ada rumah sakit RSUD Muntilan, sehingga semua terlayani di rumah sakit daerah milik Kabupaten Magelang. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Waktu habis dan silahkan boleh tepuk tangan untuk memberikan apresiasi di segmen kali ini.